pertama, kembali kita belajar hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari nanti bermanfaat untuk saya secara pribadi, untuk kita secara keseluruhan, terlebih khusus kepada calon mempelai adik kami GG dan Asep. Mudah-mudahan nanti keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau malam ini insya Allah tak berapa grogi saya menyampaikan materi mengenai tausiah pernikahan. Tapi 3 atau 4 hari yang lalu itu agak grogi saya. Kebetulan saya diminta tausiah pernikahan di PT Yohanes. Kenapa saya grogi? Saya pikir yang menikah itu anak muda. Rupanya pengantinnya sudah pengantin tua. Umur ibu itu sekitar 55 tahun. Udah bercucu. Ayo mak, macam mana lah saya ini? Tapi kalau nanti ini, insya Allah ini kan tutur adik saya mungkin ini Pak ya. Baik. Pertama, bagi kita yang sudah menikah, anggap ini pelajaran. Mana tahu setelah kita menikah belum kemarin kita lakukan, bisa kita lakukan sekarang. Yang pertama, menikah itu tujuannya bahagia. Kalau bahasa NKRI harga mati, berarti dengan menikah itu harapannya bahagia. Itu pasti. Itu harus kita pastikan dulu. Tidak ada orang yang menikah itu tak ingin bahagia. Tapi dalam perjalanannya, ini yang banyak. Bukan bahagia, mencakar-cakaran. Ada yang menjambak-jambakan pula lagi. Padahal tujuan semulanya adalah ingin memperoleh kebahagiaan. Lalu apa yang harus dilakukan agar kita memperoleh kebahagiaan tersebut? Minimal ada beberapa item. Yang pertama, ini yang penting, bahwa dengan menikah itu kita ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menikah ini kita ingin Allah senang. Kalau misalnya seseorang itu menikah bukan dengan tujuan ibadah atau ingin menggapai ridho Allah, bukan untuk itu, ini bisa kita lihat tidak akan berjalan langgeng. Tapi kalau dia mencari ridho Allah, maka pernikahan itu akan sakral. Kenapa dia sakral? Ketika besok diucapkan ijab dan qabul, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga lihat, para malaikat juga menyaksikan, orang-orang soleh juga besok hadir. Jadi mereka akan menganggap bahwa pernikahan ini bukan hanya keinginan untuk menyalurkan hasrat biologisnya, tapi ini ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, di barat sana dalam tanda petik, orang yang tidak beragama Islam, mereka menganggap zina itu bukan haram, tapi tidak baik. Tidak baik. Bahkan dalam hukum pidana kita, ketika seseorang melakukan hubungan alasannya suka sama suka, itu tidak bisa dipidanakan. Kenapa? Karena hukum pidana kita itu diadopsi dari Belanda. Tapi Islam datang, sehingga apa akibatnya? Akibatnya mereka tidak tahu lagi apakah ini menikah ataukah ini kebaikan, sehingga tidak urgen. Tapi ketika Islam memahami bahwa dengan menikah ini disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat, maka mohon maaf, ketika seperti itu pemahamannya, dia tidak akan mau melakukan zina sebelum menikah ataupun zina setelah ia menikah. Kenapa? Karena menikah itu
ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nah ini bagi pengantin yang sudah lama bisa juga dipakai nih. Jadikanlah pasangan hidup kita itu sebagai kawan, sebagai teman, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, bapak-bapak di sini ada yang takut dengan kegelapan? Tidak ada ya? Ada yang takut lewat kuburan? Malam-malam Jumat Kliwon? Nggak ada ya? Pemberani semua ya? Pemberani, alhamdulillah. Mana tahu ada yang takut. Dia kalau sendirian mati lampu, takut sekali dia. Tak berani dia beruduk. Tapi setelah dia menikah, ada istri yang menemani. Kalau misalnya kemarin masih malas membaca Al-Quran, karena ada istri bisa belajar bersama. Jadi ketika tujuannya ingin menjadi teman, teman ini akan mendekatkan diri kepada Allah, ini akan nyaman. Jadi kebahagiaan itu akan muncul. Yang ketiga, ini yang penting, yaitu dengan menikah ini kita berharap, kita ingin betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana ini Pak Ustadz? Jadi cinta itu akan tumbuh dan mekar, dia akan bersemi ketika seseorang itu memiliki dalam tanda petik keindahan. Tidak ada keindahan yang akan abadi, semuanya sirna. Tapi kalau seandainya keindahan itu ditopang dengan nilai-nilai agama, itu akan terasa indah, cemburu buta tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Contoh, kalau seandainya istri paham dengan agama, suami paham dengan agama, jam 10 bapak pergi ke manen, jam 10 bapak pergi ke kantor seperti Pak Daman, jam 10 pergi, kita telepon di rumah, assalamualaikum dek, apa bahasanya, tete, neng, lagi ngapain? Kalau seandainya kita telepon dia jawab, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya kita telepon dia tidak jawab, kita akan berpikir positif. Iya, pasti nggak diangkat. Kenapa? Karena biasanya jam 10 seperti ini, istri saya lagi sholat duha. Begitu juga sebaliknya. Kalau nanti istri menelpon di jam-jam setengah 12, nggak diangkat suami saya. Kenapa? Dia lagi melaksanakan tidur qailulah. Supaya apa? Supaya nanti ibadah di sholat zuhurnya maksimal. Ini kalau kita dalam rangka proses mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau seandainya bukan tujuan mendekatkan diri, bahaya nih. Ditelepon 10 kali telepon, saya angkat 10 kali telepon, 2 kali telepon tak diangkat. Tahu udah bertandang pulanya dia. Entah ke samping rumah itu pula. Kenapa? Karena tadi menikahnya tidak ada tujuan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, nanti sampaikan kepada si teteh ini begini. Ini kunci untuk kita semua. Bapak-bapak orang tua kami, ini istri kita. Ini kita. Kalau bahasa Jawanya ngalap barokah. Dengan pernikahan ini kunci segala-galanya. Kunci apa Pak Ustadz? Kunci dunia, harta kemewahan dunia? Iya. Akhirat dijamin masuk surga? Iya. Caranya bagaimana? Ajarkan istri kita, suruh istri kita dengan menikah dengan kita, ia makin dekat kepada ayah dan emaknya. Begitu juga sebaliknya. Jangan salah-salah plesetkan. Setelah akad nikah, kamu tidak boleh kemana-mana. Kalau seandainya kamu pulang ke rumah orang tuamu tanpa izin saya, diancamnya pula. Jangan. Dek, kalau kamu mau pergi keluar rumah, izinlah sama saya. Tapi kalau kamu mau silaturahmi ke ayah ke emak-emakmu, silahkan. Silahkan. Kenapa? Karena
ketika istri berbakti kepada ayah emaknya, begitu juga suami berbakti kepada ayah emaknya. Inilah sumber dari segala sumber. Maksudnya bagaimana? Menurut penelitian secara akademisi, orang sukses saat ini, orang kaya saat ini dalam tanda petik, Bapak bisa lihat, Raffi Ahmad itu sesukses apa secara duniawinya? Apa yang tidak ia miliki? Tapi lihat, baktinya kepada ayah emaknya luar biasa. Ini yang hidup dalam tanda petik, yang ia kedepankan materinya. Orang Islam dalam tanda petik, para alim ulama kita, mereka bisa mencapai dalam kejayaan, harta yang berlimpah ruah, bisa membangun pondok pesantren, bisa mendirikan masjid. Itu bukan kehebatan dia secara pribadi, penelitian rupanya. Tapi apa yang membuat dia hebat? Karena di sana ada tangan yang menadah ke langit, ada bibir yang basah berzikir, ada bibir yang berdoa. Kesuksesan kita 20% itu hasil usaha kita, tapi 80% konteks kekinian itu tidak 75%. 80% kesuksesan kita ini adalah doa ayah emak kita. Keringat yang jatuh ke tanah, itulah yang membuat kita sukses. Jadi kita alih sekarang analisanya, ketika kita punya istri, begitu juga posisi kita sama suami, jangan halangi istri kita untuk berbakti kepada orang tuanya, begitu juga sebaliknya. Tapi yang takut kita, karena tadi tidak ilmu agama, saya menemukan juga itu. Ada bapak-bapak minta izin dia sama istrinya mau mengasihkan 10 kilo topi koki beras. La ilaha illallah. Yang begitu-gitu tak perlu minta izin sama istri. Kenapa? Karena sebelum kita mengenal istri kita ini, kita lebih kenal sama emak kita. Yang mandikan kita 3 tahun emak kita. Yang menyekolahkan kita dari SD SMP emak kita. Yang membiayai pernikahan kita emak dan ayah kita. Masa untuk 10 kilo beras harus minta izin sama istri? Yang paling tidak rasional lagi, istrinya marah-marah. La ilaha illallah. Ini bisa dipastikan dunianya akan sengsara, akhiratnya apalagi. Jadi poin yang keempat ini, dengan pernikahan ini merupakan wadah agar kita berbakti, menggapai bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan kita tidak boleh beda-bedakan. Ada bahasa di Indonesia, mertua. Tapi setelah menikah berarti ayah kita 2, emak kita 2. Seperti itu. Yang terakhir untuk kita semua, sebagai suami laksanakan kewajiban suami, sebagai istri laksanakan kewajiban istri. Khusus untuk kita bapak-bapak, seringlah bapak memberikan pujian kepada istri. Kira-kira sering nggak ini Pak? Sering ya? Sering. Pertama, seringlah memberikan pujian kepada istri. Mohon maaf karena kita tidak rasakan itu. Di dapur, di ruang tengah, ngurusin anak, bau kencing, itulah berpuluh-puluh tahun. Pulang-pulang kita, yang kita bilang kopi, teh manis, tak datang mengamuk kita. Kalau seandainya pulang seperti itu, ada kesempatan bantu. Bila pun tak ada, minimal, Masya Allah, inilah besok istri calon penghuni surga. Wow, itu rajin itu Pak. Langsung dicucinya. Maaf, bapak pun bisa dimandikannya itu nanti. Nah, nih mohon maaf, adabnya. Ini adabnya. Bapak kalau pergi jauh, sebelum masuk rumah, bersihkan dulu. Mohon maaf. Kata Rasul, janganlah kamu mendatangi istrimu seperti hewan ketika mendatangi betinanya. Hewan jantan mendatangi betinanya. Kadang laki-laki ini terlalu memperturutkan dalam tanda petik hawa dan nafsunya. Untuk melakukan hubungan itu, bila perlu beli parfum, pakailah yang wangi-wangi, pakailah pakaian yang terbaik. Jangan pulang-pulang jam 12 malam bau hantu belau. Enggak, artinya seperti ini. Artinya begini. Artinya ini penting. Buatlah. Jadi Ais ini terjadi sama siapa?
terjadi sama Rasulullah. Pada saat itu menikah dengan Khadijah. Istri-istri yang lain bicara, "Woi Khadijah, senanglah ente ya, suamimu sekarang baginda Rasulullah SAW." Begitu aja semua jawabannya, perkataannya. Apa kata Aisyah? Begini sebenarnya, saya menikah dengan Rasulullah bukan untuk menyenangkan diri saya, tapi saya ingin Rasulullah senang terhadap diri saya. Begitu juga Rasulullah. Jadi kalau semuanya, baik suami maupun istri, berusaha ingin menyenangkan istrinya, wah, insya Allah rumah tangga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, ini saja yang ingin kami sampaikan. Lagi-lagi tidak ada maksud mengajari, apalagi menggurui. Ya kalau misalnya nanti bapak-bapak butuh materi mengenai pernikahan, jangan datang ke rumah Pak Ustadz. Ini ke rumah Pak Haji nih ya. Jam terbangnya sudah lama nih. Pak Ustadz baru berapa tahun berumah tangganya? Yang sudah 20 tahun, 30 tahun. Kalau ke Pak Ustadz nanti, bahaya. Pak Ustadz kena marah juga sama istrinya. Pak Ustadz kena repet juga. Jangan contoh saya. Contoh Pak Haji yang sudah lama membina rumah tangga, sudah bisa menyekolahkan anak sampai kuliah. Atau langsung contoh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita luruskan niat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan doa ini, mudah-mudahan keluarga ini, keluarga adik kami GG dan Asep, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.